兄姊妹好 ，saudara-saudari baik semua， 相信我们大家都在神的恩典里， percaya kita semua ada di dalam kasih karunia anugerah Tuhan。 神的恩典是够我们用的， anugerah Tuhan cukup untuk kita semua。 现在政府已经规定了新常态， pemerintah sudah tetapkan new normal atau tatanan kehidupan baru， 我们来大家一起去遵守，去行， kita semua taati dan melakukannya。 弟兄姊妹，记得我们每天早上要来到主的面前，来到主的脚前，来敬拜他，来赞美他。我们要亲近我们的主。 Setiap pagi kita bangun, kita datang memuji Dia, menyembah Dia, mendekat pada Tuhan. 我们先求他的国和他的义， kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya。 这一些东西都会加给我们， semuanya akan ditambahkan kepada kita。 神告诉我们什么？ Tuhan katakan apa？ 我的意念非同你的意念， 我的道路非同你的路。 Jadi Tuhan katakan apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu。 所以呢，我们要每天每一时每一刻都先寻求我们的上帝和他的意， 直到我们所做所讲的不会白费， sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan tidak sia-sia， 都是有永恒的价值观， selalu ada nilai kekekalannya。 我们相信主耶稣都与我们同在，都与我们同行， Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita。 今天早上我们要一起站起来， pagi ini kita mau sama-sama berdiri， 我们要一起祷告， kita mau sama-sama berdoa。 来，我们一起祷告。 我们在天上的父， 我们谢谢你主耶稣， 你一直带领我们一天走过一天， 我们相信这都是你的恩典。 Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang terus menuntun kami melangkah berjalan bersama dengan Engkau sehari demi sehari. Ini semua karena kasih karunia anugerah-Mu。 你是无所不知、无所不在、无所不能的主。 Engkau Tuhan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha hadir。 我们谢谢你主耶稣， 因为你就是我们的万王之王、万主之主， 你是我们独一无二的真神。 Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah satu-satunya。 唯有你配的接受一切大赞美的主， hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak terima segala puji hormat syukur。 我们今天早上主啊， 求你带领我们， 我们能够的赞美你、敬拜你， 我们也是要听你的话， 我们要准备我们的心， 我们的耳朵， 我们的思想， 全部都交托在你的手里。 Kayak persiapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu。 serta 我们所听的， 我们也能够去行， sehingga apa yang kami dengarkan, kami juga bisa melakukannya。 谢谢你主耶稣， terima kasih Tuhan Yesus。 祷告， 奉耶稣基督尊贵圣洁的名求。 Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.早晨我睁开眼睛， 渴望聆听你声音， 心中思想你的好， 更多与你来亲近。 夜晚我仍要歌唱，
你爱永不止息，情爱出一生紧紧跟随你。呼吸。
宣告在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是有肉满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，流出在我里面活着。我宣告在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面
是配得我的敬拜。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主。荣耀尊贵，能力权柄归于你，你是我的救主，我的救赎。荣耀尊贵，能力权柄归于你，你是配的，你是配的，你是配的我的敬拜。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。主，让我的心不再在乎于这个世界所能给我的，也不再在乎于别人的眼光，让我的心单单属于你，单单在乎你的心思意念。我要全人全心尽情来敬拜，只想你的心得满足。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。
Haleluya. Betapa indahnya saudara kita sudah mengalami penyembahan di keluarga kita. Nah saudara, hari ini kita sama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Nah saudara, apakah Pentakosta itu? Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus untuk membentuk tubuh Kristus. Itu tujuannya saudara. Nah itu sebabnya kitab Kisah Rasul adalah merupakan terbentuknya tubuh Kristus, yaitu gereja yang mula-mula. Nah saudara-saudara, saya percaya di masa COVID-19 kita lockdown ini, kelihatannya Tuhan sedang membawa kita gerejanya untuk kembali kepada pola gereja mula-mula. Saya percaya itu saudara. Ya, ada banyak hamba Tuhan ketika kami berbincang-bincang sama Tuhan mau bawa kita kembali kepada gereja mula-mula. Nah saudara-saudara, karena itu hari ini saya mau ajak kita melihat saudara, seperti apa sebenarnya keadaan gereja yang mula-mula itu. Kalau saudara bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 43 sampai ayat ke-47, saudara dapat melihat paling tidak ada 9 ciri gereja mula-mula yang sangat berbeda dengan gereja sekarang ini saudara. Ya, kita lihat saudaraku, yang pertama gereja mula-mula semua orang takut akan Tuhan. Wow. Ya, saya belum pernah lihat gereja semua jemaatnya takut akan Tuhan. Bahkan maaf loh saudara, kadang-kadang hamba Tuhan aja tidak takut akan Tuhan. Ada korupsi, ada banyak hal-hal yang jahat terjadi di gereja. Banyak orang tidak takut akan Tuhan. Saudara, sangat berbeda gereja mula-mula. Gereja mula-mula ya banyak mujizat dan saudaraku tanda-tanda ajaib. Saudara, ini luar biasa. Gereja sekarang rasanya saudaraku nggak terlalu banyak. Gereja mula-mula, bayangan Petrus saja menyembuhkan orang. Ketika mereka mendoakan orang yang kerasukan dan orang yang sakit, semuanya sembuh, semuanya. Wow, saya belum pernah lihat KKR hari ini semua orang sembuh, saudara. Ya, gereja mula-mula mereka tetap bersatu. Ya, tidak ada denominasi-denominasi yang saling bertentangan, konflik. Saudara, gereja sekarang jauh sekali bedanya. Kita terpecah-pecah ya oleh spirit denominasi, saudara. Sehingga kita ya tidak menjaga kesatuan roh. Saudara, gereja mula-mula sangat berbeda. Dan yang hebat juga, harta yang ada pada mereka adalah milik bersama. Bayangkan saudaraku, orang-orang menjual hartanya saudara dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Sekarang yang saya tahu saudaraku, gedung gereja aja dijual saudara. Ya, zaman itu saudaraku mereka jual harta mereka. Wow. Ini luar biasa saudara. Nah, mereka saudara dikatakan gereja itu setiap hari. Ya, mereka itu saudaraku sehari-hari kumpul di bait Allah dan juga saudaraku di rumah-rumah. Ya, gereja sebagai gaya hidup. Ya, kalau sekarang saudara orang Kristen disuruh seminggu sekali aja ibadah, susahnya setengah mati saudara. Gereja mula-mula saudara tiap hari mereka berkumpul. Ya, jadi gereja adalah gaya hidup, bukan sekedar saudaraku acara seminggu sekali. Dan bukan cuma itu saudara, ya, mereka melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah. Ya, perjamuan kasih dan perjamuan kudus sama-sama. Saudara, sekarang kebanyakan ya, kita melakukan perjamuan kudus itu di acara-acara besar. Saya tidak menentang saudara, tapi kurang efektif. Mestinya di rumah-rumah ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, nanti kita bahas ini lebih dalam saudaraku. Kemudian bukan hanya itu saudara, ya, mereka mempunyai pujian dan penyembahan yang sangat powerful. Sehingga ketika orang lihat mereka saudara, hadirat Tuhan begitu kuat dan takut akan Tuhan ada di situ. Mereka akhirnya saudara ya disukai semua orang. Wow.
Ini namanya saudaraku paradoks. Dianiaya tapi sekaligus disukai semua orang. Ya, inilah gereja sejati, saudara. Sambil dianiaya tapi juga disukai. Ini namanya benci tapi rindu. Ya, saudara, kita lihat gereja sekarang nggak kayak begitu, saudara. Ya, mungkin kita ada gereja yang dianiaya tapi tidak disukai. Gereja yang paling parah adalah tidak dianiaya juga tidak disukai, saudara. Itu parah. Tidak dianggap sama musuhnya, ya, tidak dianggap, saudara, oleh masyarakat di sekelilingnya. Saudara-saudara, gereja mula-mula begitu luar biasa. Nah, yang lebih hebat lagi, saudara, dikatakan, maka Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru setiap hari. Ya, bagaimana dengan komsel kita? Bagaimana dengan ibadah raya kita? Seringkali kalau kita lihat hari-hari ini, saudaraku, ya, kalau kita ke ibadah-ibadah, saudara, apakah di sini ada orang yang baru? Ya, kayaknya agak jarang ya, saudara ya. Paling-paling nanti dari gereja lain. Nah, saudara, gereja mula-mula begitu luar biasa, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa demikian? Mengapa gereja mula-mula begitu hebat? Ya. Nah, kenapa gereja yang sekarang tidak seperti itu? Timbul pertanyaan, saudara, apa penyebabnya? Nah, mari kita lihat, saudaraku, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 ketika dibahas tentang 9 ciri-ciri ini, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua. Ada kata maka, ya, di dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, ya, D. Ini artinya, saudaraku, ya, ini adalah hasil, ya, setelah mereka melakukan sesuatu. Jadi 9 hal ini terjadi karena ayat sebelumnya, saudara. Karena mereka melakukan sesuatu, ini buahnya. Nah, ini jangan dijadikan saudara, sasaran goal kita. Ya, ini otomatis akan dihasilkan kalau kita melakukan yang sebelumnya, saudara. Yaitu ayat 42. Nah, karena itu kita akan lihat hari ini, saudaraku, seperti apakah, ya, yang dilakukan oleh gereja mula-mula sehingga, saudara, mereka menghasilkan, ya, ciri gereja yang begitu powerful, saudaraku. Ya, apa kuncinya? Ya, nah, mari kita lihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-42. Ya, dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ternyata gereja mula-mula mereka begitu dahsyat seperti tadi, saudara, karena mereka bertekun dalam 4 hal, saudara. Ya, apa itu? Kita lihat, saudaraku, pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Ketiga, mereka bertekun dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Dan mereka bertekun dalam doa sepakat, saudara. Wow, ya, ini dahsyat. Ya, nah, saudara, kalau kita lihat 4 hal ini, sebenarnya apa 4 hal ini, saudara? Ya, 4 hal ini sebenarnya adalah agenda dari gereja yang ada di rumah itu. Ya, agenda dari komsel. Ya, sebenarnya, saudara, 4 hal ini dilakukannya oleh gereja mula-mula adalah di rumah, bukan di bait Allah, saudara, di rumah-rumah. Jadi, saudara, ya, gereja itu sebenarnya yang ada di rumah-rumah itu, saudara. Itulah gereja. Ya, yang di bait Allah, saudaraku, itu bukan gerejanya, itu nanti kita bahas. Ada pertemuan di situ, saudara. Ya, tapi gereja adalah komunitas-komunitas yang ada di rumah yang membahas 4 hal ini, saudara. Mempraktekkan 4 hal ini, bertekun, ya, terus-terusan, ulang-ulang mempraktekkan 4 hal ini, saudara. Ini yang menyebabkan mereka begitu dahsyat. Ya, nah, pertanyaannya 4 hal ini apa, saudara? Apa? Ya,
Nah, mari kita lihat, kalau kita teliti 4 hal ini, saudara, ya sebenarnya adalah mereka praktek apa, saudaraku, ya membangun tubuh Kristus. Ya, karena ini adalah, saudaraku, 5 pelayanan yang ada di Efesus 4:11 sampai 12. 5 pelayanan yang harus dilakukan oleh semua orang kudus untuk membangun rumah Tuhan atau membangun tubuh Kristus. Ya, ini agendanya Komsel. Ini agendanya pertemuan yang di rumah-rumah itu, saudara. Makanya saya dorong saudara-saudara yang di rumah-rumah praktekkan ya 5 pelayanan ini. Nah, praktisnya adalah 4 hal ini, saudara. Nanti kita lihat ya. Nah, saudara, kalau kita nggak melakukan 4 hal ini ya, atau 5 pelayanan, kita tidak sedang bangun rumah Tuhan, saudara. Kita tidak sedang membangun tubuh Kristus. Nah, karena gereja mula-mula tiap hari bangunnya rumah Tuhan terus, bangunnya tubuh Kristus terus, maka tubuh Kristusnya kuat, tubuh Kristusnya tumbuh dewasa, tubuh Kristusnya, saudaraku, siap melakukan misi Bapa, saudara. Itu dia. Siap seperti yang Pak Lukas ajarkan, saudaraku, menyelesaikan misi Bapa. Karena misi Bapa tidak dilakukan oleh Adam, saudaraku, maka melalui tubuh Kristus, yaitu Adam yang kedua atau Adam akhir, akan menyelesaikan misi Bapa ini. Jadi, saudara, itu sebabnya kita mesti terus-terusan ya di Komsel dan Kompak bangun rumah Tuhan terus-terusan seperti gereja yang mula-mula, saudara. Ya, wow. Nah, mari kita lihat, saudaraku, cepat aja. Sebenarnya, saudara, ya 4 hal itu adalah, saudaraku, benar-benar ya 5 pelayanan. Nah, yang pertama kita lihat, saudaraku, pengajaran rasul-rasul. Nah, apa itu pengajaran rasul-rasul, saudara? Ya, ingat, saudara, rasul-rasul selama 40 hari duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Kisah 1 ayat 3 dikatakan Yesus berulang-ulang mengajarkan kepada mereka satu topik aja, kerajaan Allah. Jadi pengajaran rasul-rasul, saudaraku, adalah kerajaan Allah. Ya, nah, kita seringkali nggak nangkep, saudara. Seluruh pengajaran Yesus itu pengajaran intinya ya tentang kerajaan Allah. Nah, boleh dikatakan seluruh Alkitab temanya adalah raja dan kerajaannya. Tuhan dan kerajaannya. Itulah, saudaraku, tema di dalam Alkitab, saudara. Nah, karena itu, saudara, gereja mula-mula ya ketika mereka, saudaraku, di-sharingkan oleh rasul-rasul ya, yaitu di pelataran Bait Allah, saudaraku, di saudaraku, di Serambi Salomo, ya, para rasul ajarin mereka. Ya, dulu ketika Yesus ada bersama kami, dia mengajarkan visi, misi, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saudaraku, diajarkan kepada kami seperti ini. Ya, Tuhan ajarkan kerajaan Allah itu ya seperti apa, visinya, ya seperti apa. Dan itu adalah dasarnya gereja. Nah, saudaraku, jadi ini adalah visi dan dasar apostolik, saudara. Jadi, saudara, seluruh jemaat mesti nangkep ya visi dan dasar apostolik. Inilah yang Pak Lukas suka ulang-ulangi, saudara. Ya, visi dan dasar apostolik. Ya, kita mesti mengerti ini, saudara. Nah, kita mesti bahas di Komsel, ya, kita ulang-ulangi, saudaraku, supaya apa? Supaya kita punya fondasi, ya. Eklesia itu fondasinya di atas pengajaran rasul-rasul, saudara, ya, dan nabi-nabi. Nah, ini rasul-rasul penting sekali, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, setelah mereka ngerti ini, mereka sharing di dalam pertemuan yang di rumah, ya, kemudian, saudara, mereka katanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran, ya. Jadi gini, saudara, apa yang mereka dengar dari rasul-rasul di Bait Allah, di Serambi Salomo, ya, mereka bawa pulang ke rumah,
Di situ mereka pelajari dulu saudara, lebih dalam. Kamu dapat apa waktu di-sharingkan? Kamu dapat apa? Kemudian saudara bukan hanya itu saudara, mereka saling mengajar. Nah ini dia. Karena polanya gereja mula-mula bukan satu orang yang ngajar saudara. Mereka saling mengajar. Nah ini unsur pengajaran saudara. Nah pengajarannya isinya apa? Ya. Nah ingat pengajaran rasul-rasul adalah apa saudara? Tentang kerajaan Allah. Jadi yang mereka bahas ya yaitu pengajaran tentang kerajaan Allah. Dimulai dari khotbah di bukit saudara. Ya, khotbah di bukit intinya adalah tentang ibadah yang sejati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, itu saudara. Itu inti dari khotbah di bukit. Gimana kita beribadah? Ya, beribadah itu gimana? Nah, nanti saya akan lanjutkan saudaraku seri-seri berikutnya membahas tentang ibadah yang sejati. Powerful saudara. Kalau kita mengerti ini saudara, wow, hidup kita akan berbeda sekali saudara. Ya, mereka juga membahas tentang ya tanah hati. Ya, ada 4 macam tanah hati. Tanah pinggir jalan, ya tanah apa saudaraku yang berbatu, tanah yang bersemak duri. Seharusnya kita jadi tanah yang baik. Yang kalau ditabur benih 30, 60, 100 kali berbuahnya saudara. Wow, mereka juga bahas rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu rahasia saudara. Kalau kita nggak ngelihat kerajaan Allah, hidup kita nggak radikal saudara. Ya, karena mereka sudah lihat kerajaan Allah, Yesus bilang orang yang melihat kerajaan Allah seperti orang yang menemukan sebuah ladang. Lalu dia pulang ke rumahnya, jual semuanya. Dia saudaraku kemudian beli ladang itu. Nah ini orang yang sudah melihat kerajaan Allah, hidupnya radikal saudara. Berani bayar harga. Makanya mereka berani bayar harga. Ya, ketemu setiap hari, bayangin saudaraku begitu radikal. Ya, saat teduh tiap hari begitu radikal. Karena mereka sudah melihat kerajaan Allah. Apakah saudara sudah melihat kerajaan Allah? Nah, kenapa belum, saudara? Karena kita belum bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini. Kita mesti terus, saudara. Jadi, di Komsel, saudara, topiknya jangan yang macam-macam. Ya, topiknya kerajaan Allah terus. Sampai kita ngelihat kerajaan Allah, kita ngerti hidup dalam kerajaan Allah. Ingat, Pak Lukas sudah ingatkan, kita harus hidup dalam kerajaan Allah sebelum kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan misi Bapak kalau kita nggak hidup dalam kerajaan Allah. Nah, gimana bisa hidup dalam kerajaan Allah? Mesti belajar, saudara. Lewat ajarannya Yesus. Belajar. Nah, jadi gereja mula-mula mereka diskusi terus. Ya, mereka saling mengajar pengajaran tentang kerajaan Allah ini, saudara. Wow. Nah, habis itu mereka nggak berhenti di situ, saudara. Berikutnya, mereka bertekun dalam persekutuan. Wow. Saudara, kata persekutuan. Nah ini, saudara mesti dengar, saudara. Kata persekutuan itu sangat dalam. Ya, sulit diterangkan, ya, saudaraku, pada hari ini. Tapi konteksnya saudara, ya persekutuan di situ adalah koinonia. Ya, di sini koinonia ya itu unik sekali saudara. Dapat berarti saling mengisi. Coba lihat tangan saya saudara. Ini koinonia. Saudara pernah lihat papan yang disambung mesti dicoak. Nah ini saling mengisi. Masuk. Inilah koinonia. Ini kuat sekali persekutuannya saudara. Jadi persekutuan bukan hanya sekedar ketemu, ngobrol-ngobrol, fellowship. Kalau kita berpikir, saudaraku, koinonia, fellowship itu, ya kita ketemu, hey apa kabar, wah puji Tuhan. Ya itu bagus, tapi lebih dari itu saudara, ini, fellowship itu ini. Saling mengisi. Apa yang tidak ada pada saya, kamu isi. Apa yang tidak ada pada kamu, saya isi. Wow. Ini luar biasa. Juga bisa berarti saling memberi, saudara. Ya, makanya gereja mula-mula radikal sekali kan memberinya sampai jual rumah. Dia beri waktu, dia beri perhatian. Ya, makanya saudara, koinonia juga bisa berarti saling memperhatikan.
ya, care sama orang lain, saudara. Ya, juga saling mengasihi, bahkan mereka berani memberi nyawanya untuk saudaranya, saudara. Ini apa, saudara? Inilah saling menggembalakan. Ya, ini unsur penggembalaan, saudara. Ya, jadi gembala itu gitu, saudara. Saling care, saling memberi, ya, saling memperhatikan, saling mencukupkan, ya, saudara. Wow, luar biasa. Nah, saya dorong saudara di komsel-komsel, praktekkan ini, ya. Kuncinya memberi, saudara. Beri perhatian, berkorban buat orang lain, saudaraku. Itu adalah fellowship, saudara. Dan itulah tubuh. Saudara, tubuh itu nggak ada yang saling membenci, saudara. Tubuh itu saling memberi. Tubuh itu saling melayani. Tubuh itu saling mengasihi. Karena mereka satu. Ya kan? Nggak ada, saya nggak pernah lihat orang jalan-jalan saudara pukulin badannya. Pernah lihat, saudaraku, itu ada di rumah sakit jiwa, di Grogol, saudaraku, banyak, ya. Nah, saudara, komsel-komsel kita saling mengasihi, saudara. Karena kita tubuh Kristus. Nah, tapi persekutuan dalam tubuh Kristus ini perlu dipelihara, saudara. Dijaga. Di maintain. Nah, caranya bagaimana menjaganya, saudara? Memeliharanya. Maka kita perlu yang berapa, saudaraku? Yang ketiga. Nah, apa yang ketiga kita lanjutkan, saudaraku? Mereka bertekun dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Inilah istilah memecah-mecah roti, saudara. Saudara, selama 250 tahun gereja mula-mula mempraktekkan perjamuan kudus bersama-sama dengan perjamuan kasih. Jadi mereka makan dulu, saudara. Makan, ya, saudara bisa lihat ini di dalam Alkitab, ada contohnya, saya nggak ada waktu membahasnya. Makan dulu, saudara. Nah, habis makan, mereka baru perjamuan kasih. Ya, saudara, perjamuan kudus, ya. Nah, kenapa perjamuan kudus penting, saudara? Karena perjamuan kudus itu, saudara, adalah alat yang Tuhan kasih supaya kita bisa bersekutu dengan tubuh Kristus. Karena dibilang ketika kita makan ini kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus secara pribadi, yaitu yang mati di kayu salib, juga tubuh Kristus yang sekarang ini, saudara. Ya, tubuh Kristus yang di dunia ini, yaitu kita. Ya, kita bersekutu, saudara, dengan tubuh Kristus. Ya, artinya, saudara, kita koinonia. Ya, kalau kita makan ini, saudara. Nah, kenapa perjamuan kudus penting, saudara? Dan terus-terusan mereka lakukan tiap hari di rumah-rumah. Kenapa, saudara? Karena gini, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus, kita nggak punya pilihan lain selain kita makan, tapi sebelum makan katanya memeriksa diri atau menguji diri kita dan membedakan tubuh. Artinya kita bilang gini, ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa. Kalau saya makan ini saya bersekutu dengan tubuh Kristus. Nah, kalau saya bersekutu dengan tubuh Kristus, saya harus tanya diri saya, nah inilah memeriksa diri. Saya harus tanya, saya akur nggak ya dengan tubuh Kristus lain? Saya nggak pernah saudara lihat tangan nggak akur sama tangan yang lain. Pukul-pukulan, pernah, saudaraku? Kalau pukul-pukulan ini tangan agak aneh. Ya, sakit tangan ini, saudara. Nah, kalau kita sesama anggota komsel, saling serang, ya, kepahitan, saling menghakimi, ya, utang nggak bayar, saudaraku, ya, dan macam-macam persoalan, nggak diberesin, saudara. Berarti kita, saudara, nggak memeriksa diri kita. Kita nggak menguji diri kita. Nah, kalau kita makan perjamuan, saudara, apa yang terjadi? Nah, banyak orang, saudara, karena dia ada masalah, dia bilang gini, oh sorry ya, aku hari ini nggak mau makan. Kenapa? Belum siap, masih ada ganjelan. Tapi sebenarnya bukan belum siap, saudara, nggak mau diberesin. Kebanyakan orang begitu, saudara. Alasannya aja jangan makan karena dia nggak mau beresin, saudara. Saudara, nggak boleh loh kita tolak tubuh Kristus.
Karena siapa yang tolak tubuh Kristus berarti dia menolak Yesus sebagai korban dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau saudara tolak ada konsekuensinya. Saudara akan didisiplin oleh Tuhan. Jangan tolak perjamuan, saudara. Tuhan sakit sekali kalau saudara tolak perjamuan. Nah, di sisi lain, nggak boleh juga, ya udah saya makan aja. Tapi nggak menguji diri. Nah, ini yang kayak begini. Paulus bilang gini, saudara. Kamu makannya banyak yang lemah, yang sakit, dan meninggal. Wow, ngeri banget, saudara. Ngeri banget. Ya, saudara, itu sebabnya, saudara. Saya yakin banyak orang Kristen hari-hari ini penuh dengan penyakit, penuh dengan problem, ya. Juga tubuh Kristus menderita, penuh dengan penyakit tubuh. Karena apa? Karena kita makan perjamuan yang nggak tepat caranya, dan juga saudaraku sikap hatinya nggak benar. Wow, akibatnya saudara, maka tubuh Kristus sakit terus. Karena penuh kepahitan, ya kan? Yo, makan lagi. Udah kepahitan makan. Akibatnya apa, saudara? Oh, kena disiplin dari Tuhan. Nah, saudara, mestinya kalau perjamuan di depan kita cuma ada satu pilihan. Saya makan, tapi sebelumnya saya bikin beres. Kalau ada kepahitan, bikin beres dulu, saudara. Kalau ada saya lukai orang lain, saya bikin beres. Nah, sekarang kalau perjamuan kudus di acara besar, sekali lagi, saudara, saya tidak menentang atau menolak perjamuan kudus dibikin di acara besar. Buat saya boleh-boleh aja, cuman kurang efektif. Perjamuan mesti dibikinnya di kelompok kecil yang di rumah. Kenapa? Karena sebelum makan kita tanya dulu, ya kan? Saudara, ada nggak di antara kita, ya, hati kita ada sesuatu, ya, kita konflik sama orang lain belum diberesin. Kita mungkin sempat kepahitan sama orang lain, belum diberesin. Mari saudara, ya, kita datang, kita saling mengampuni, kita saling mengasihi. Ayo. Jadi mereka nangis-nangis, gereja mula-mula peluk-pelukan, saudaraku, minta ampun, ya, seorang akan yang lain, kemudian baru makan. Wow, kalau saudara makan seperti ini, perjamuan kudus ada kuasanya, saudara. Kesembuhan terjadi. Saling mengaku dosalah kamu, maka kamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bukan hanya sembuh, saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita makan perjamuan kayak begini, saudara, kita sembuh. Ada penyakit-penyakit yang tadi disebabkan karena kita asal-asal makan perjamuan kudus, sembuh. Bukan cuma itu, saudaraku, tubuh Kristus sembuh penyakit-penyakitnya. Ya, penyakit sakit hati, kepahitan, sembuh. Ya. Nah, kalau tubuh Kristus sehat, saudara, saya mau tanya, kalau sepakat saling mengasihi, doanya dahsyat enggak, saudara? Wow, maka doa orang benar besar kuasanya. Nah, makanya saudara, kita lihat yang terakhir, saudara. Ya, tubuh Kristus waktu itu yang di rumah-rumah, saudara. Karena mereka udah bersih, tubuhnya sehat, sepakat. Wah, kalau mereka berdoa dahsyat banget, saudara. Mereka praktek doa sepakat. Ini doa sepakat yang luar biasa, saudara. Ya, inilah yang dibilang apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa aja yang kita minta, saudaraku, Tuhan jawab. Karena ini doa yang powerful. Karena sepakat. Nah, kalau masih ada kepahitan gimana sepakatnya, saudara? Sekarang mereka sepakat. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara. Doanya orang Kristen, ya, di Kisah Rasul itu seperti apa sih? Nah, saudara, saya temukan ada dua macam doa di dalam kitab Kisah Rasul. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-17, saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ya, mereka mendapatkan penglihatan, nubuatan, ya, mimpi, bahkan mereka berbahasa roh. Artinya, saudaraku, kalau mereka berdoa dalam roh, doa mereka itu bersifat profetik.
Jadi saudaraku, mereka saling mendoakan secara profetik. Ya, di mana saudaraku ketika mereka saling mendoakan karunia-karunia bekerja, saudara. Ya, mereka saling bernubuat, ya, sehingga mereka mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan, mengalami saudaraku breakthrough dalam hidupnya. Bahkan saudaraku banyak mujizat yang terjadi di dalam pertemuan-pertemuan yang di rumah. Nah, yang kedua saudaraku, doa mereka ada di Kisah Rasul pasal yang keempat. Ketika mereka dianiaya, mereka berjerit, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu Tuhan. Ya, berilah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, lakukanlah mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Saudara, jadi doa mereka bersifat misioner. Ya, jadi ini doa sepakat yang misioner atau inilah unsur penginjilan, saudara. Mereka berdoa syafaat, peperangan rohani, usir setan, kesembuhan, mujizat, saudaraku, supaya orang-orang diselamatkan. Mereka melihat mujizat-mujizat ini. Saudaraku, inilah doa sepakat yang menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, praktekkan ini di dalam komsel kita. Jadi saudaraku, saya simpulkan apa yang mereka lakukan, saudara. Mereka bertekun dalam 4 hal yang adalah 5 pelayanan. Yaitu saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam saudaraku, persekutuan. Mereka bertekun di dalam memecahkan roti, saudaraku. Dan mereka bertekun dalam doa. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal ini, saudara? Karena mereka diperlengkapi oleh rasul-rasul di bait Allah. Nah, jadi saudaraku, ya, orang gereja mula-mula itu saudaraku mempunyai 2 pertemuan yang sangat penting, vital. Ya, pertemuan di rumah-rumah, inilah gereja, saudaraku. Ya, gereja itu di rumah-rumah. Jadi bukan gedung gereja, tempat kita ini sebenarnya bukan gereja, saudaraku. Ya, tempat kita ini tempat pelatihan. Pondok persaudaraan ini tempat pelatihan, saudara. Jadi jangan kita sebut mau kemana ke gereja. Loh, gereja bukan gedungnya, saudara. Ya, gereja komunitas yang di rumah-rumah itu, komsel-komsel, saudara, kompak-kompak, saudara, itu pertemuan yang di rumah-rumah. Nah, tapi yang kedua, saudara, gereja mula-mula supaya mereka bisa melakukan pelayanan, ya, yang tadi itu 5 pelayanan, mereka harus diperlengkapi di bait Allah. Nah, di mana, saudara? Di Serambi Salomo. Singkat aja, saudaraku, Serambi Salomo adalah tempat yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mengajar, saudara. Jadi ada mazhab-mazhab di situ, saudara. Mazhab orang Parisi, mazhab orang Saduki. Nah, ada mazhab baru orang Kristen. Mereka gunakan tempat ini, saudara, ya, seperti Yesus waktu Yesus ada di Serambi Salomo, ya, di dalam Yohanes 10, saudara bisa melihat dia berjalan-jalan dan dia bertanya jawab sama orang. Nah, saudaraku, ini tempat yang Yesus kasih contoh, dia mengajar di Serambi Salomo. Jadi bukan pertemuan besar, mereka bagi kelompok-kelompok kecil, saudaraku. Jadi rasul-rasul mencontoh Tuhan Yesus. Mereka melakukan, dikumpulin pemimpin-pemimpin gereja yang di rumah itu, saudaraku, di-equip, diperlengkapi, saudaraku, supaya mereka bisa bawa pulang pengajaran rasul-rasul ini, mempraktekkannya di rumah-rumah. Nah, ini 2 pertemuan yang mutlak harus dipunyai oleh gereja perjanjian baru. Yang di rumah-rumah dan equipping. Nah, itu sebabnya, saudara, ke depannya, ya. Nah, saya percaya, saudaraku, ya, masa lockdown ini Tuhan punya maksud. Tuhan mau arahkan kita, ya, supaya kita pola gerejanya seperti gereja mula-mula. Ya, karena itu, saudara, mulai dari sekarang kita mesti lihat yang di rumah-rumah itulah gereja. Nah, lakukan 5 pelayanan itu, saudara. Ya, nah itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak ada equipping. Nah, karena itu, saudara, hari Minggu, ya, ibadah hari Minggu kita jadikan ibadah equipping, saudara. Di mana kita dengar firman bukan hanya sekedar asik ya, firmannya aduh lucu ya, firmannya seger ya.
berkat buat pribadi saja, bukan. Tapi kita dengar firman itu ya seperti zaman rasul-rasul. Ya, mereka di-equip supaya mereka pulang ke rumah-rumah. Nah, ini saudara di-equip di ibadah hari Minggu ini ya, supaya saudara bawa pulang ke komsel saudara, ke kompak saudara, praktekkan di situ. Saudara bangun rumah Tuhan di situ. Ya, sehingga rumah Tuhan ya menjadi pusat solusi, saudaraku. Wow, ya ini dia, saudara. Jadi nanti hari Minggu ibadah kita, saudaraku, adalah untuk memperlengkapi saudara. Ya, nah, saudara, ada juga perlengkapan yang lain yang saudara nanti diberikan lewat Zoom, lewat acara-acara khusus, ya, saudara. Nah, kita mau siap-siap, saudaraku, dengan pelonggaran lockdown ini, saudara. Ya, kita ke depannya bagaimana, saudara? Ya, kita ke depannya, saudara. Ya, ketika buka kita juga mau hati-hati, saudaraku. Kita nggak mau buru-buru. Ya, sementara ini kita akan terus beribadah online, saudara. Online terus, ya. Dan kita mulai berpikiran equipping, ya. Kita akan diperlengkapi supaya saudara mampu melakukan hal-hal tadi di komsel-komsel dan kompak-kompak, ya. Sampai nanti, saudara, kita lihat situasinya. Kalau nanti pelonggaran ini sudah aman, ya. Nah, tetap online, saudara, tapi nanti mulai pelan-pelan bisa ada audiens yang ikut dalam ibadah equipping ini, saudara. Jadi saudara siapkan diri, luar biasa. Saudara mau jadi seperti gereja mula-mula? Saya semangat, saudaraku. Saya on fire, karena kita akan menjadi seperti yang tadi itu, saudara. Gereja mula-mula dahsyat sekali. Saya dorong saudara, siapkan hati, saudara. Kita akan memasuki revival terbesar yang belum pernah kita lihat. Luar biasa, saudaraku. Mari kita, sebelum kita selesaikan ibadah online ini, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka saudara terimalah berkat Tuhan, dan mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara.